Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bengkel Excel. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara mencari jumlah tanggal pada tahun tertentu. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, sobat Excel, di sini kita sudah menyiapkan data yang ingin kita cari. Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama, di sini kita disuruh mencari list hari Minggu saja pada tahun 2022, itu jumlahnya berapa. Dan untuk poin kedua ada 2 poin, yaitu di sini kita disuruh mencari total hari Sabtu pada tahun 2022 sampai 2024 dan juga total hari Senin di tahun 2023. Nah, yang pertama kita lakukan, di sini kita buat dulu list dari tahunnya. Nah, di sini kita buat list mulai dari tahun 2022 sampai dengan tahun akhir. Nah, di sini ada tahun akhirnya adalah tahun 2024. Nah, di sini kita pindah ke bagian dari sel A2. Di sini sobat Excel kita bisa memasukkan mulai dari awal dari tanggalnya. Di sini saya ketikkan yaitu tanggal 1 bulan Januari 2022 menggunakan short date. Nah, di sini sobat Excel untuk mempercepat langkah kita membuat list tanggal, di sini sobat Excel bisa kembali klik di bagian sel dari A2. Selanjutnya pilih ke bagian home, itu kita pindah ke bagian fill dan pilih series. Nah, kalau sudah di sini untuk seriesnya itu ditampilkan menu baru. Nah, di bagian dari series in-nya, di sini kita pindah menjadi kolom, karena di sini data dari listnya yang diinginkan adalah sebuah kolom ke bawah. Nah, untuk yang lainnya, sobat Excel di sini tetap, jadi kita tidak ada yang ubah dari type dan date unitnya. Nah, untuk di bagian bawah, di sini untuk step value-nya itu tetap di angka 1, karena kita di sini diminta mulai dari tanggal 1 Januari 2022. Nah, untuk bagian dari stop value, di sini kita buat yaitu tanggal akhir sampai tahun tertentu. Nah, di sini kita buat tanggal 31 Desember tahun 2025. Kalau sudah di sini bisa kita oke dan kita akan mendapatkan list secara cepat dan ringkas. Selanjutnya di sini sobat Excel tinggal mengubah dari tanggal menjadi per item. Nah, di sini kita ubah menjadi itemnya yaitu hari, bulan, dan tahun. Nah, untuk mendapatkan hasil yang sesuai di sini kita gunakan fungsi TEXT. Langsung saja di sini kita ketikkan sama dengan ketikan TEXT kita tab. Nah, untuk value itu adalah bagian dari tanggal mulai. Terus kita kasihkan titik koma, masukkan tanda kutip. Nah, di sini masukkan D sebanyak 4 kali karena di sini kita inginnya adalah hari dengan nama yang lengkap. Nah, kalau sudah di sini sobat Excel bisa tutup dengan tanda kutip lagi baru tutup kurung dan bisa kita enter. Nah, di sini autofill saja rumusnya, kita sudah mendapatkan harinya. Untuk bulan dan tahun itu caranya sama, di sini cuma bedanya sobat Excel tinggal mengganti item dari bulan itu adalah M, yang di sini kita minta lengkap yaitu M-nya 4 kali, dan untuk tahun di sini juga lengkap yaitu untuk Y yang mewakili year di sini kita ketikkan 4. Jadi rumusnya sama. Nah, kalau sudah untuk hari, bulan, dan tahunnya, di sini sobat Excel pastikan dulu di bagian data paling bawah itu tidak ada yang gantung atau tidak ada yang keluar sesuai dengan tanggal dari acuan kita. Nah, kalau sudah di sini sobat Excel bisa masuk ke bagian insert. Itu klik saja di bagian pivot tabel, pilih from table atau rank. Nah, di sini kita buat saja di bagian exiting worksheet saja, atau artinya kita buat pivot tabel itu di sheet ini atau di sheet sumber. Nah, kalau sudah di sini pilih saja untuk lokasinya, kita pilih di sini adalah sel dari F7. Kalau sudah sobat Excel bisa oke, dan di sini kita sudah dimunculkan untuk bagian dari pivot table fill-nya. Nah, kalau sudah sobat Excel tinggal atur saja pivot table fill-nya. Nah, yang pertama di sini acuannya adalah bulan karena kita ingin meringkas datanya menjadi kolom per bulan. Nah, di sini jadi kita bulan itu kita drag di bagian rows. Kalau sudah di sini akan dihasilkan row labelnya seperti ini. Untuk selanjutnya di sini sobat Excel bisa atur untuk values dan kolom serta filternya. Nah, untuk bagian values di sini kita ambil dari tanggal, kita drag saja di bagian values. Kalau sudah di sini kita ambil untuk hari itu di bagian dari kolom. Nah, jadi di sini kita dimunculkan yaitu per bulan itu ada jumlah dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, kalau sudah di sini sobat Excel bisa rapikan untuk kolomnya agar nanti simetris dan enak dilihatnya. Nah, untuk menanggulangi data update yang kolomnya berubah-ubah, di sini sobat Excel bisa klik saja di bagian row labelnya. Sobat Excel bisa klik saja di bagian Februari. Selanjutnya bisa diklik kanan. Di sini sobat Excel pilih saja pivot table option. Nah, di sini akan ditampilkan untuk optionnya.
Nah, di bagian auto fit column with on update, di sini sobat Excel hilangkan saja tanda centangnya. Kalau sudah bisa kita oke. Nah, di sini nanti fungsi dari kita menghilangkan centang tadi itu nanti otomatisnya akan hilang untuk jika ada data update lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa tambahkan bagian filter agar lebih mudah. Nah, di bagian filter di sini adalah filter berdasarkan tahun. Jadi di bagian tahun di sini kita bisa drag di bagian filter. Nah, kalau sudah di sini kita sudah bisa mengolah untuk pivot tabelnya. Nah, contohnya di sini kita klik saja di bagian dari panah ke bawah, kita klik di bagian tahun 2022, maka di bagian dari pivot tabelnya akan hanya ditampilkan yaitu tahun 2022. Oke, di sini kita mulai menjawab yaitu list hari minggu saja di tahun 2022. Jadi untuk melihat jumlah hari minggu di tahun 2022, di sini sobat Excel bisa lihat di bagian bawah itu ada grand total. Nah, di bagian grand total itu kan ada angka 52. Nah, di angka 52 di sini sobat Excel bisa langsung klik 2 kali agar nanti datanya pindah ke bagian sheet selanjutnya. Oke, jadi kita klik saja kedua kali di bagian 52-nya. Maka akan dimunculkan data hasil dari jumlah tadi itu menjadi sebuah uraian list seperti ini sobat Excel. Dan hasilnya pun itu akan berubah menjadi sheet seperti ini. Jadi kita bisa melihat bahwa tanggal-tanggal yang ada hari minggunya itu juga ada. Nah, untuk selanjutnya di sini kita akan menjawab untuk poin yang kedua yaitu total hari Sabtu mulai tahun 2022 sampai 2024. Nah, di bagian filter di sini sobat Excel pilih saja di bagian select multiple item. Itu klik saja kebutuhan kita karena di sini mulai dari tahun 2022 sampai 2024. Berarti di sini kita centang 3 item seperti ini sobat Excel. Kalau sudah bisa kita oke. Nah, di sini akan ditampilkan hasil konsolidasi dari 3 tahun tersebut. Nah, kalau kita ingin melihat jumlah hari Sabtu berdasarkan listnya, di sini sobat Excel bisa langsung klik saja di bagian grand total, itu bagian dari kolom hari Sabtu. Jadi di sini untuk 3 tahun yang kita cari, jumlah dari hari Sabtunya itu adalah 157. Kalau kita klik 2 kali di bagian jumlahnya, di sini kita akan dibuatkan sheet baru berupa list tanggal berapa saja itu jatuh pada hari Sabtu. Nah, di sini sudah ada listnya. Nah, untuk pertanyaan di poin kedua, di sini kita disuruh mencari total hari Senin tahun 2023. Nah, jadi di sini kita di bagian all itu kita matikan, kita ganti jadi 2023, terus kita oke. Jadi di sini kita tinggal klik saja di bagian total dari hari Senin. Klik 2 kali, maka kita akan mendapatkan hasil sheet baru berupa list khusus hari Senin saja. Nah, di sini kita coba tambahkan lagi satu pertanyaan. Nah, di sini kita disuruh mencari yaitu total hari Senin pada bulan Maret tahun 2024. Nah, di sini berarti kita ubah dulu yang pertama adalah filternya. Kita ubah menjadi tahun 2024 kalau sudah kita oke. Nah, karena di sini yang kita cari adalah di bulan Maret, berarti kita pindah ke bagian dari row Maret. Itu pindah ke bagian dari hari Senin. Kalau sudah, di sini sobat Excel klik saja 2 kali pada hari Seninnya. Kita klik 2 kali, maka di sini kita akan ditampilkan list untuk 4 hari khusus di bulan Maret saja hari Seninnya. Oke sobat Excel, itu tadi tutorial singkat kita bagaimana cara mengolah jumlah hari itu menggunakan pivot tabel. Kalau sobat Excel masih bingung dan penasaran, silahkan komentar di bawah atau chat saya via Instagram. Kalau suka silahkan like dan share videonya dan berlangganan dengan cara subscribe channel Bagel Excel. Oke, semoga tutorial pada hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan terima kasih.